Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang eh, gelombang. Jadi gelombang yang saya temukan secara definisinya yaitu perawatan dari osilasi dalam suatu medium atau ruang. Terus saya temukan lagi definisi yang lain yaitu osilasi atau getaran yang merambat pada suatu medium tanpa diikuti peramatan bagian-bagian medium itu sendiri. Nah, kayaknya saya ambil yang kedua. Jadi dari definisi yang kedua ini saya bisa ambil contoh gitu. Misalnya senar gitar gitu. Gini. Di sini tuh disebutin merambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian mediumnya itu sendiri. Jadi ketika dipetik kan senar gitar tuh bakal bergetar ya. Tapi hmm, gelombang itu kan bakal merambat sepanjang senarnya. Tapi senar gitarnya itu bakal kembali tetap ke gitu lagi di posisinya gini lagi gitu. Jadi nggak geser ke sini, nggak geser ke situ. Terus gelombang itu ada kebagi dua ya, yang ada tadi di PPT-nya. Itu ada transversal sama longitudinal. Transversal itu gelombang yang getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Ciri khasnya itu ada puncak dan lembah. Contohnya pada tali yang digetarkan. Ya, mirip kayak gini. Jadi ada puncak ini sama ada lembahnya. Terus yang kedua ada yang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Cirinya ada rapatan dan tegangannya. Contohnya gelombang bunyi di udara sama gelombang pada pegas yang ditekan. Pegas itu kan gini ya, jika ditekan. Mungkin di ilustrasinya saya belum nemu ilustrasinya di sana. Selanjutnya ada besaran-besaran di gelombang. Pertama itu ada simpangan. Di simpangan itu merupakan jarak suatu titik pada gelombang dari posisi seimbangnya. Nah, ini merupakan simpangannya. Begini. Selanjutnya ada amplitudo. Kalau amplitudo itu simpangan terbesar dari posisi seimbangnya. Jadi misal gelombangnya nggak beraturan. Nah, yang di sini yang paling besar kita ambil sebagai amplitudonya. Selanjutnya ada frekuensi. Jadi itu banyaknya gelombang penuh eh, satu puncak, satu lembah yang terjadi dalam satu detik. Misalnya dalam satu detik itu ada tuh, di sini bisa kita hitung satu, dua, tiga. Eh, di frekuensi ini satuannya itu hertz ya, atau gelombang per detik. Misal ini ada tiga gelombang gitu dalam satu detik, ini bisa ditulis tiga hertz. Selanjutnya kita masuk ke periode. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang penuh. Rumusnya itu periode merupakan satu dibanding frekuensi. Contohnya ada frekuensi frekuensi 5 dalam satu detik kan. Jadi periodenya itu bisa kita masukin. Nah, 1/5 sama dengan 0,5.
0,2 detik. Jadi ada panjang gelombang. Salinasi itu panjang gelombang. Jadi satuannya itu lambda. Lambda ini merupakan jarak yang ditempuh satu gelombang penuh. Bisa diukur dari puncak ke puncak berikutnya atau lembah ke lembah berikutnya. Contohnya ini sini satu, ini ke sini satu, jadi 2 lambda. Yang terakhir itu ada kecepatan lambat gelombang. Satuannya itu namanya itu ini mirip kayak di gerak gitu. Di kecepatan lambat gelombang tuh cepat lambat gelombang saat bergerak melalui medium. Contohnya gelombang itu memiliki panjang gelombang itu 2 meter. Terus frekuensinya 5 Hz. Jadi tinggal, oh ya ada rumusnya, saya lupa. Jadi langsung aja kita masukin gitu. Tapi sebenarnya lambdanya 2, kita frekuensinya 5, 10 meter per second. Oke, mungkin sekian materi gelombang yang saya dapati di waktu literasi tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu tadi definisinya yang mana ya? Yang kedua, Pak. Yang yang osilasi, getaran yang lambat pada suatu medium tanpa diikuti peramatan bagian-bagian medium itu sendiri. Apakah itu bisa di ruang hampa atau tidak? Saya belum baca sih kalau bisa di ruang hampa atau enggak, tapi menurut saya sih ini enggak deh. Ya itu saya belum baca sih, jadi ya tadi kan ada bentuk medium kasarnya. Ya. Kalau apa nggak ada medium, bisa apa enggak? Bisa. Nggak bisa. Ada yang bisa ya. Apa yang mana? Oke ya, anak sekalian. Jadi gelombang itu ada 2, ada gelombang mekanik yang memang membutuhkan dia medianya. Ya. Ada yang gelombang elektromagnetik. Ya kemarin belajar elektromagnetik. Ya. Nah, tadi kan sempat disebut cahaya tuh. Ya. Si gelombang juga bisa merambah gelombang cahaya. Ya jadi itu elektromagnetik. Itu mungkin definisinya soalnya kalau dari takut salah nanti ke sana. Ya dari awalnya seperti itu. Jadi yang pertama dari medium perambatannya, yang kedua dari arah perambatannya. Kalau dari arah perambatannya kan transversal longitudinal. Ya. Kalau dari medium perambatannya, jadi yang dari mekanik dan elektronik. Makasih. Ya, terima kasih. Ayo kan? Lihat dulu ini. Ya man, tadi man. Belum Pak, belum sama sekali. Belum sama sekali. Belum nulis sama sekali. Enggak yang dibaca aja kayak tadi kayak apa? Ayo man, yuk kita bantuin. Oke, Pak. Kalau lebih sama
Ya sekarang versi kamu gimana? Tadi kan versi Radit. Kata Radit enak banget. Sama Pak. Coba jelasin dulu ya. Yang samanya coba jelasin. Sini. Sini. Oh, iya betul sih. Berarti ada pos. Ada pos. Kemana itu? Tangan kamu. Ya nanti kalau soal-soal TKA masuk ke hitungan-hitungannya ya. Iya, Pak. Cuman harus tahu baca. Ya, konsepnya dulu. Kalau hitungannya sih gampang, persis kayak mekanika klasik lagi gitu ya. Nah, langsung seadanya aja dulu. Ini kan belum dijelasin sama gurunya belum. Iya. Tapi kalian belajar duluan gitu biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mungkin akan sedikit melanjutkan bagian dari Radit. Tapi di sini ada perbedaan definisi, yaitu kalau yang saya gelombang merupakan secara singkatnya getaran yang merambat, yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tanpa memindahkan partikel medium secara permanen. Contohnya seperti ombak laut yang memisahkan. Contohnya seperti ombak laut. Terus ya kurang lebih sama sih definisi juga. Terus ke jenis-jenis gelombang. Ya di sini yang beda. Tadi benar kata Pak Dede. Kalau jenis gelombang itu ada dua. Yang pertama berdasarkan arah lambat. Dan dua yang pertama dulu yang tentang berdasarkan arah lambat dan getaran. Ya benar kata Adit tadi, yang pertamanya gelombang transversal. Kedua longitudinal. Kedua longitudinal. Contoh apa ya? Transversal itu getaran yang arah getarnya tegak lurus bersamaan sama arah lambatnya. Lalu seperti tali cahaya permukaan air. Lalu gelombang longitudinal, arah getar sejajar. Oh ini longitudinal sejajar dengan arah lambatnya. Contohnya seperti gelombang bunyi. Lalu getaran yang berdasarkan medium terbagi jadi dua lagi. Yang pertama gelombang mekanik. Yang kedua elektromagnetik.
elektromagnetik. Kalau yang gelombang mekanik tuh butuh medium untuk merambatnya, seperti seutas tali yang perlu ada talinya dulu buat ngerambat. Terus gelombang elektromagnetik tidak butuh medium, bisa merambat di ruang hampa sekalipun, seperti cahaya dan sinyal radio. Terus besaran-besaran gelombangnya sama nih tadi. Ini lambda, ini frekuensi, ini rambat, waktu buat ngerambatnya. Ya paling gitu sih. Tapi tadi dijelaskan sih kalau F sama dengan 1/T. Ada ini, udah kan? Ya udah, paling. Ya udah apalagi ya. tapi saya baca-baca lagi di sini kalau emang banyak ternyata apa si jenis-jenis gelombangnya. Mungkin ini dispesifikasiin lagi. Ada yang tak terpolarisasi sama ada yang terpolarisasi. Kalau yang tak terpolarisasi arah getar acak di banyak arah tegak lurus rambat. Misalnya seperti cahaya matahari. Nah itu saya belum ngerti tapi saya udah baca. Terus yang terpolarisasi arah getar dibatasi oleh suatu bidang seperti cahaya yang melewati kaca. Ya, yeah. Udah paling sekian dari saya. Bu, ada yang mau ditanyakan tapi masih banyak perbedaan energi gimana? Yang perpindahan energi. Tadi gelombang tuh Oh ya. Getaran merambat, terus katanya ya dia berpindah. Nah itu gimana? pemindahan energinya gimana maksudnya? Contohnya kayak yang saya sebutin tadi ombak laut. Ombak laut menggerakkan air naik turun, tapi airnya tetap di tempatnya, jadi nggak berpindah. Tapi si si getarannya doang yang kesana gitu. Kayak perpindahan getarannya doang. Jadi energi ada dalam bentuk getaran terus. Iya. Sebenarnya energi nanti sih masuk ke gelombang cahaya, ada paket-paketnya gitu. Contoh begitu masuk prisma itu si cahaya kan berpendar tuh jadi medium yang masing-masing mempunyai banyak gelombang berbeda dan nanti ada paket-paket energinya yang berbedanya di cahaya ya. Itu sifat-sifat cahaya sih maksudnya. Jadi nanti ke arah sana ya banyak. Oke, terima kasih. Oke, sekian Tepuk dari tangan. Ayo Alia. Nanti saya catatannya di foto ini kirim ke Pak ini ya. Kalau di rumah bisa direkam. Di depan sini sebelah kamera. Jadi yang saya dapat dari asas literasi ini, pertama osilasi itu nama lain getaran. Terus getaran sendiri itu gerakan bolak-balik secara periodik, jadi kayak bandul terus pegas gitu. Terus saya langsung masuk ke satuannya. Ada amplitudo itu simpangan maksimal dari titik setimbang, jadi kayak tadi kayak kalau dia gini gitu. Nah, ya udah itulah intinya, nanti simpangannya itu ini. Iya, amplitudenya ini. Iya. Terus udah gitu ada periode itu 1/f balikan dari ini. Itu waktu untuk satu getaran penuh. Terus satuannya meter per second. Terus ada frekuensi, itu tuh jumlah banyak getaran per detik. Satuannya hertz, atau ya dia diiringi terus juga n/t. Terus ada gelombang itu hambatan getaran yang katanya membawa energi tanpa memindahkan materi secara permanen.
Terus arah rambatan gelombang dibagi berdasarkan dua. Yang tadi dari situ itu yang pertama gelombang transversal. Jadi arah oscilasinya tegak lurus dengan arah rambatan kayak permukaan air terus tali gitu. Terus ada gelombang longitudinal yang arah oscilasinya sejajar dengan arah rambatan kayak pegas. Terus dia juga ada rapatan sama ada renggangan cirinya. Terus ada namanya lambda. Lambda ini jarak antara dua titik sefase dalam satu gelombang. Terus ada kecepatan rambat, seberapa cepat energi gelombang merambat, yang tadi satuannya meter per second. Sama ada persamaan gelombang sinusoidal. Nah, katanya tuh begini. Sebenarnya saya mau nanya, ini namanya apa ya? Fase itu psi, nama sebenarnya psi. Oh, oke. Nah, ini tuh di sini tuh simpangan ada medium yang ada di koordinat X pada waktu T, oh iya. Terus udah gitu, ini disebut fase segini yang ada kurungnya. Rumusnya ini, sama udah. Sama ada simpangan itu jarak titik yang bergetar dari posisi tengah ke kesetimbangan. Nah ini tuh kayak amplitudo tapi versi cuman sesaat gitu. Jadi dia bukan jarak paling jauh tapi posisi saat itu. Udah itu aja. Ya, mau ditanyakan. Tadi amplitude itu gimana? Posisi apa simpangan maksimal dari titik setimbang. Coba digambarin. Tadi salah ya? Di antara kelompok-kelompok itu yang punya simpangan tertinggi gitu. Kayaknya, oh enggak sih kalau dari gambar ini kayaknya ini. Posisi seimbangnya yang mana sih sebenarnya? Posisi setimbangnya yang pas dia diem. Iya kan? Setimbangnya itu pas diemnya. Pas posisi mula-mula kan? Iya. Ya, udah. Ada yang mau ini? Kalau mau ditanya mah, Enggak usah lah. cuma karena Nggak dibantuin maksudnya biar aliannya paham, bukan ditanya, bukan untuk menjatuhkan, bukan biar paham. Biar paham gitu, soalnya ini pemahaman konsepnya. kalau tadi tentang gelombang transversal sama gelombang longitudinal itu masih ngerti nggak maksudnya apa? Ngerti. Transversal itu gimana maksudnya? Transversal tuh dia kan kayak sebenarnya ngerti-ngerti nggak ngerti ya mungkin ya. Cuman kalau transversal tuh dia kan kayak gini. Nah kalau si longitudinal tuh dia kayak apa ya gini, terus nanti dia ada kayak renggangan, terus rapet lagi gitu. Itu maaf ya. Iya nggak apa-apa. Transversal itu gelombang yang cara hambatannya tegak lurus. Kalau tadi secara definisi gitu ya. Tapi kalau dari penggambarannya itu biasanya gambar gelombang itu harus ada sumbu X sama ada sumbu Y, ada sumbu X, sumbu Y. Terus gambarnya itu ada bukit sama lembah. Nah itu yang disebut sebagai transversal. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Nah, Sumbu ya. sumbu Y. Gitu. Terus tadi longitudinal juga benar sebenarnya ada rapatan sama ada renggangan.
sebenarnya sesimpel itu yang bikin dia dinamakan sejajar itu karena dia sejajar sama Sumpek. Dia 4 kepel, terus dia nah, terus kalau menurut kamu yang disebut sebagai satu gelombang itu apa aja? Terdiri dari apa? Satu gelombang, satu puncak, satu lembah. Satu lembah. Kalau buat itu yang buat transversalan. Kalau buat yang longitudinal Satu rapatan, satu rangkaian. terus tadi besaran udah dijelasin. Udah cukup. Tapi ngerti nggak besaran gelombang? Selama belum masuk yang ini ngerti. Ini tuh sebenarnya ngerti sampai sini. Sampai sini lah, oke. Terus si sininya bingung gitu. Karena dia ada pi, jadi saya agak mikir apakah dia ada sangkut pautnya sama lingkaran. Jadi mikir ke sana gitu. Dia itu ya ada satu pakai sama lingkaran. Kan kalau gelombang transversal itu kan tadi satu puncak satu lembah ya. Itu kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat satu puncaknya ya, itu kan sebenarnya kayak setengah Iya, pada lingkaran ya. ya. Ada dua pi seperti itu dari situ masuknya ke apa namanya sifat-sifat gelombang propertinya dari gelombang di matematik. Tapi ya kalau dia mengandalkan Terima kasih. Iya. Nanti itu diturunkan rumusnya ya. Nggak maksudnya sama gurunya. Nanti justru tanyain nanti ke gurunya, Pak, ini dapat persamaan gelombang seperti ini gimana? Gitu. Soalnya ini memang penting gitu. Jadi kalau kalian menemukan gelombang, nanti koordinatnya ada di sumbu X ya, atau nanti bisa ada fungsinya bisa terhadap sumbu Y, itu rumusnya ada. Tinggal masukin. itu sebenarnya itu udah itu yang di bukunya kan. Itu sebenarnya untuk yang kompleks. Sebenarnya kalau yang buat sekarang kan cuma Y seminan A sin omega T. Udah segitu doang. Nah, yang akos bla itu sebenarnya turunan dari yang Y asin omega T tadi. Lanjutannya apa? Itu bukan kasih. Ya, terima kasih. Ayo, tanya, Pak. Tidak tahu kan? Mau jelasin apa lagi? Hah? Ya, yang ada dulu kalau apa? Yang ada di kepala Anda aja. Tadi kayak gimana nih? Oh, begini tambahan, uraian kelanjutannya. Oh, ini tadi yang pernah dibahas sama tadi. Nah, ini apa? Jadi yang pernah dibahas sama Radit, sama Iban, dan sama Liam. Intinya yang Anwar pahami aja deh. Gitu. Jelasin dong. Gak apa-apa sama juga. Masih sama. Makanya yang namanya belajar mah nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, soalnya ilmu itu berkembang gitu. Mungkin dia punya saat ini bisa kita nyebut salah, tapi begitu nextnya ada pembuktian, disuruh yakin yang benar, gitu. Bisa jadi. Kayak PGD yang baris berbaris kan dulu kan nggak seperti kampus seperti itu. Sekarang standarnya beda. Yang ikutan PGD siapa? Yang ikutan itu pasti berat. Nggak ada. Jadi nggak ada. Yang Soviet yang Rusia ya sekarangnya gayanya cuma baris-barisnya tuh. Memang nggak seperti itu. Lewat. Waktunya 30 menit. Master chef. Apa lagi? Sampai jam 3 soalnya. Apa lagi, Pak? Yang ada lagi?
Ya nggak apa-apa, mengulang dari awal aja sampai akhir. Nah, benar. Sampai yang Anwar pahami tentang gelombang apa, gitu ya, sampai dan besarannya kayak tadi. Ini gambarnya. Nah, sama sih. Nah, bagus. Kan ditambahin lagi, Pak. Ya, saya tambah. Kan udah itu ya. Saya tambahin. Tambahinnya yang banyak ya. Ya, cara ngejelasin lambda itu gimana ya? Ini Lambda itu apa? Itu panjang ya. Panjang Pak. Ini panjang Pak. Kecepatan gelombang. kalau kecepatan biasa apa? Jarak dibagi waktu. Berarti itu jaraknya apa? Sama dengan apa? Sama dengan panjang gelombang enggak? Jarak S. Itu kan menurut S itu apa tuh? Hah? Itu S apa?
S. Itu kamu nulis apa S? 5. Oh 5. Oh 5. Ya. Nah kalau di gelombang, kalau jarak tadi disebut apa? Dari sini, dari titik A ke titik B, panjangnya sekian. Itu disebut juga apa? Jarak, benar nggak? Ya. Nah, panjang gelombangnya tadi apa? Lambangnya? Jarak. Hah? Jarak itu Kalau jarak biasa misalnya Anwar bergerak dari titik A ke titik B, itu jarak. Nah, jarak ini sama dengan panjang apa enggak? Misalkan Anwar bergerak dari titik 0 ke titik 10 meter, berarti itu jaraknya sama dengan panjang enggak? iya. Iya, makanya kalau di gelombang kecepatannya sama dengan tadi kan sama ya enggak? Lambda itu apa? Panjang gelombangnya. So. Dibagi waktunya apa tadi? Oh. Jadi Nah, kalau di gelombang berarti panjang gelombangnya dibagi waktunya apa? Nah, Frekuensi itu apa, Pak? nah, sekarang frekuensi. Ini baru tadi panjang gelombang, kecepatannya sudah, sekarang frekuensi. Tadi sama Radit sudah tuh. Nah, berarti Frekuensi itu apa? frekuensi itu apa? Rumusnya apa tadi rumusnya? Frekuensi sama dengan frekuensi 1/T. Ya, Iya, rumusnya kan. ya itu rumusnya. Terus artinya apa? Artinya, nah, frekuensi. Nah, Kamu sama satu frekuensi nggak menganggap itu? Tidak tadi kamu jelasin karena debat. Frekuensi adalah banyaknya gelombang untuk satu puncak satu ombak yang terjadi dalam satu detik. nah, berarti banyaknya gelombang sejumlah m dalam satu detik. Oh, jadi normal. Jadinya kuat. Rumus frekuensinya dalam satu detik. Misalkan banyak tadi gelombangnya berapa kata tadi berapa tadi 2 apa 5? Banyak gelombangnya 5 dalam satu detik. Berarti satu frekuensinya berapa tadi? Dalam satu detiknya ada satuannya apa? Itu nanti itu dia udah bikin satu gelombang. Nah sekarang kalau ada gelombangnya 5 dalam satu detik, nah ini satu detik ini ada 5, ini satu detik ada 1 di depan dan nah ini baru satu, kamu baru satu bikin ya gelombangnya. Sekarang gelombang ini bikin banyak deh.
yang satu lagi bikin ini bantuin di bawah di sebelah sininya, itu baru satu gelombang. Contoh yang lainnya gambarnya misalkan tadi kamu bikin ada 5 gelombangnya, saya tambahin di bawahnya, lihat Pak. Nah, bikin lagi. Di sini. Nah, di bawah itu kan kamu baru bikin satu tuh. Ya. Misalkan itu 1 detik yang kamu bikin itu 1 detik. Nah, kalau misalkan yang dibikin sama Radit 1 detiknya itu gelombangnya ada 5 misalkan, atau ada 10. 3. Nah, itu contoh gitu ya. Ya. Berarti 1 detik frekuensinya ada berapa dalam 1 detik? Nah, Satuannya apa? frekuensinya. Kalau kita ngitung frekuensi berarti apa kan bahasa ininya lah, bahasa sederhananya. Seberapa sering, benar nggak? Sama nggak, Wan? Anwar ke sekolah misalkan seminggu, berarti 5 hari. Berarti seminggu itu 5 kali. Benar nggak? Berarti frekuensinya 5 dalam seminggu, misalkan satuannya seminggu. Tapi kalau Anwar datangnya dalam seminggu cuma sekali, berarti 1 hari dalam seminggu. Jadi seberapa sering gitu itu frekuensinya. Nah, dalam 1 detik yang sama. Ini periode. Iya. Materi sekolah. Yang kita membahas tentang pelajaran medical di Jadi di sana sekarang materi tentang gelombang, di sana bahas gelombang enggak. Oh, Ada soal ada iya kan fisika bisa. bisa aja tapi enggak itu kan termasuk tambahan. Tapi yang wajib dipelajari kayak PU, PK, kayak pelajaran Sekarang tahun PKA. Kalau yang pertama bedanya kan bukan buat depannya kalau beda sama kemarin. kalau TKA baru tahun ini. Kalau pertama ini sama aja yang kamu belajar itu dari kamu. Kalau buat TKA yang dijadiin materi-materi yang di sekolah. Kalau TBK kan tergantung sih, tergantung. Cuman kalau TBK mah lebih ke penalaran aja di sekolah. Di bawah Riba? Oh. Sama yang dibahasnya. Gurunya selalu nanya sih, mau belajar apa, belajar apa. Lagi mana? Gak tahu kan bukan? Teman siapa? Teman Oh, teman dulu. guru SMA.
Belum. Kayak ruangan saya itu udah bukan siswa ya, agree. Wah, itu. Ngurus apa yang bolot. Sip, yang penting Anwar paham lah ya, Arya. Intinya itu. Yang ini. Hah? Ada ini. Ya, sih ada. Ini nggak apa-apa dihapus. Enggak apa-apa. Kamu semua juga. Seharusnya sih. Udah ada. Ya, lihat ada. Tulisannya gitu. KOTK sama pustaka ya. Besok Pak. Besok. Iya. Tapi masih jam pelajaran atau kedua Masuk masuk jam di kelas mandiri 9 kalau misalnya itu karena dia jadi Dia tahu. katanya pernah minta remet yang semester kemarin jadi nggak tahu siapa yang kemarin ada permintaan. Oh, saya sama gitu. Oh, gimana? Hah? Enggak, maksudnya dari dia tuh materinya apa? Misalkan ada 5 soal nih, nah nilainya yang kurang apa gitu. Misalkan baru apa yang di remedi itu, yang soal yang itu aja yang belum paham gitu. Soalnya kalau baru remedial 1 semester kan sama aja belajar lagi 1 semester lama gitu. Tapi di sampingnya diikutin. Hah? Kalau saya di sampingnya diikutin. Soalnya Kenapa? Belajar kamu sudah belajar sekali di kelas dong, waktu satu kelas dulu dong itu kurang itu kayak itu mending ulang. Nama-nama yang dia tapi Ya, yang di kelas kemarin sih, katanya mau diremet itu semester kemarin yang di kelas 11 semester genap yang nilainya kurang bagus. listrik sampai selesai dinamis. Listrik satu sama dinamis. Soal yang lain udah paham kemarin. definisi apa? Nah, maksudnya kemarin gini deh, misalkan semester kemarin tuh ujiannya soalnya ada 10 atau ada 10 materi bab gitu. Kemarin ujiannya
cuma listrik doang, tapi dia 35 soal. 35 ya Mas? Hah? 35 soal tentang listrik. Iya. Satu semester kemarin kan cuma listrik. Oh, cuma listrik aja. Dikit makanya satu semester waktu kelas 10 semester pertama kayak 10 apa 11 katanya. Iya, dikasih tahu kalau kita satu semester kan dikit yang pelajarannya memang topiknya dikit. Karena harusnya bisa. Mati semester awalnya cuma listrik. Kelas 11 semester 12 ya. Semester 2-nya. Gimana kamu udah selesai paham ya Maria? Itu yang Anwar tulis apa tadi? Ya, yang bawahnya y kurang xt sama dengan amplitudo kali cos ya omega t Omega T. kurangi kappa x tambah si nom. Ya sama sih. Tapi nggak apa-apa kalau itu belum paham nanti dijelasinnya. W itu apa, H itu apa. Baik, ada yang mau ditanyain? Yang ujian Materi. Kalau nggak ada, cukup sekian Mas untuk ditutup. Ya, gimana? Yang lain tutup. Yang lain, Yang lain tutup. mau nanya nggak? Tuh didatangin sama Anwar, mau nanya apa? Enggak. Nggak. Oke, Mas, tutup Mas. Tutup. Assalamualaikum. Tutup baru. Tutup. Udah selesai? Ya ditutup. Tutup. Tutup bukunya, tutup. Tutup acara Anwar ditutup. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pasnya udah almarhum. Ya. Itu baru pendahuluan, jadi ya itu bahan diskusi. Nanti kalau Pak Yurawan mengajar, kalian jadi ada bahan yang tadi sudah disampaikan. Pak, ini yang belum saya pahami ini.